Baik. Kita opening nomornya kita selesai. Nah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Mandhumah Baiquniyah yang wafat sekitar tahun 1080 Hijriah. Baik, berikutnya tafadhal mayaqra. Mayaqra. Wal musnadul muttasilul isnadu min, kemudian rawihi hattal mustafa walam yabin. Taib. Wal musnadul muttasilu isnadu isnadu min rawihi hattal mustafa walam yabin. Taib. Ini ya. Wal musnadul muttasilu. Pakai alif lam semua? Ya. Wal musnadul muttasilul isnadu min rawihi hattal mustafa walam yabin. Taib. Ya. Al-muttasil isnadi semuanya kasrah. Baik, labas. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hattal mustafa walam yabin. 6. Ini jenis hadis yang berapa? Kemarin maktu sampai ke berapa? Hadis ke berapa? Al-Khamis. Nah, sekarang yang As-Sadis. Hadis yang ke-6. Jadi hadis yang ke-6 namanya hadis Al-Musnad. Hadis Al-Musnad. Apa itu Al-Musnad? Apa itu Al-Musnad? Al-Musnad, kata beliau, Al-Musnadu al-muttasilu al-isnadi min. Hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya, al-muttasilul isnad, yang bersambung sanadnya. Min, mulai dari rawihi, perawinya. Misalnya Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, ya, itu rawihi. Yani rawihi di sini maksudnya mukharrij, yang meriwayatkannya. Bersambung dari rawihi, yani periwayat hadis, hatta al-Mustafa, sampai ke al-Mustafa. Al-Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walam yabin, dan tidak terputus. Yabin yani yang qati, tidak terputus. 6. Al-Mustafa ini sifat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagian ulama mengatakan ini salah satu nama beliau. Di antara nama beliau adalah Mustafa, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadiyab dalam kitabnya Asy-Syifa. Ya, bahwa Al-Mustafa salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ala kulli hal, intinya kata beliau rahimahullahu taala, hadis musnad memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama muttasil isnad, syarat yang kedua hattal mustafa.
Jadi hadis musnad itu hadis yang menghimpun dua syarat. Syarat yang pertama sanadnya bersambung, dan syarat yang kedua sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang sanadnya bersambung apa namanya? Hadis apa namanya? Yang bersambung sanadnya namanya apa? Al-muttasil. Hadis yang bersambung sanadnya dinamakan apa? Hadis muttasil. Dan hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya hadis apa? Marfu. Kemarin kan? Kalau sampai di ujungnya sanadnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah hadisnya apa namanya? Marfu. Kalau begitu definisinya al-musnad simpel. Al-musnad adalah al-muttasil al-marfu. Sudah, itu saja. Musnad adalah al-muttasil al-marfu. Iya. Sudah sampai sini? Taib. Musnad adalah yang muttasil sanadnya. Kapan suatu sanad dikatakan muttasil? Kapan? Sudah berlalu? Ya. Di mana setiap perawi meriwayatkan dari rawi di atasnya dengan salah satu cara dari tiga cara tahammul yang sahih. Ya kan? Cara tahammul yang sahih. Itu muttasil. Mau dengan sama, dengan ikhbar, ard, atau dengan ijazah. Baik, itu muttasil. Al-marfu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada hadis sanadnya bersambung dan di ujungnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka namanya hadis musnad. Hadis musnad. Baik. Walam yabin yani walam yanqati. Lam yabin yani lam yanqati, tidak terputus. Lam yabin yani lam yanqati, tidak terputus. Yani sanadnya bersambung, tidak terputus sampai kepada Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah perhatikan judul Sahih Bukhari. Apa judulnya Sahih Bukhari? Judul lengkapnya apa? Sahih Bukhari itu kan nama ringkas. Apa nama lengkapnya? Judul lengkapnya? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Ya kan? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Apa? Fi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi. Saya lupa nama lengkapnya, ya Allah. Ya. Al-Jami' nama lengkapnya Sahih Bukhari, judul lengkapnya Sahih Bukhari ya. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kalau nggak salah ini ya, dugaan besar saya ini, saya coba nanti ada yang kalau salah ya seperti ini judulnya. Ini judul lengkapnya Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu bukan sekedar orang menamakan. Kalau Bukhari sendiri menamakan kitabnya seperti ini. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu judul lengkapnya Sahih Bukhari. Min atau fi ya, saya lupa. Min atau fi. Fi umuri Rasulillah atau min umuri Rasulillah. Kalau nggak salah fi kayaknya. Fi umuri. Nanti kita cek lagi ya. Fi umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah. Maka kalau perhatikan kata musnad di sini. Kata musnad di sini dalam penamaan Sahih Bukhari, maknanya itu tuh. Al-muttasil al-marfu. Yani semua hadis dalam Sahih Bukhari itu jami'. Kitab jami itu artinya bukan hanya berisi fikih ibadah, bukan hanya berisi masalah fikih, tapi juga ada kitabut tauhid, kitabut tafsir, kitabul adab. Ya, beda dengan sunan. Kalau sunan itu semua tentang hadis-hadis fikih saja. Tidak ada kitabut tafsir dalam Sunan Abi Dawud, tidak ada. Kitabul adab dalam Sunan Tirmidzi tidak ada. Karena bukan dalam Sunan Ibnu Majah
Tidak ada, karena dia kitab sunan. Jami ini jenis kitab, yaitu yang menghimpun hampir semua permasalahan agama, hadis-hadisnya. Ya. Sudah sampai sini al-Jami. As-Sahih, karena semua hadis-hadis di dalamnya apa? Sahih. Al-Musnad, karena semua hadis di dalamnya bersambung dan marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musnad dalam judul Sahih Bukhari, musnad di sini yang dimaksud adalah musnad ini nih, definisinya. Yani semua hadis dalam Sahih Bukhari muttasil dan marfu, bersambung sanadnya dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Karena itulah ada yang sudah pernah belajar Sahih Bukhari di sini? Baca Sahih Bukhari itu apa? Di pondok? Tidak pernah? Iya. Karena itulah hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang muallak. Muallak itu tanpa sanad. Ya. Bukhari langsung ke Nabi, Bukhari langsung ke sahabat, tidak ada sanadnya, itu tidak dianggap bagian dari Sahih Bukhari. Ya, tidak dianggap bagian dari Sahih Bukhari. Dan semua asar dari para sahabat walaupun dengan sanad yang lengkap itu juga tidak masuk dalam Sahih Bukhari, tidak masuk dalam pembahasan Sahih Bukhari. Yani walaupun di dalam buku Sahih Bukhari, tapi bukan bagian dari Sahih Bukhari. Bukan bagian dari Sahih Bukhari. Kenapa? Karena kriterianya Bukhari itu musnad. Jadi yang dianggap masuk dalam penamaan Sahih Bukhari hanyalah yang sanadnya bersambung dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama yang mengkritik Sahih Bukhari, yakni yang memberikan kritikan seperti Imam Daraqutni yang mengecek hadis-hadis yang dhaif dalam Sahih Bukhari, ya. Ada beberapa hadis yang menurut beliau, ya, menurut Ad-Daraqutni lemah, menurut beliau, ya. Yang beliau kritik itu semua hadis-hadis yang muttasil marfu saja. Beliau tidak pernah mengkritik hadis-hadis muallak. Beliau tidak pernah mengkritik asar sahabat, tidak pernah. Karena memang dari awal itu tidak masuk dalam penamaan Sahih Bukhari. Dari awal tidak pernah masuk dalam penamaan Sahih Al-Bukhari. Jelas sampai sini? Baik, ini definisi al-musnad. Jadi musnad adalah al-muttasil al-marfu. Contoh kitab lain yang menyebutkan kata musnad dan yang dimaksudkan adalah ini adalah kitab Musnad Ad-Darimi. Musnad Ad-Darimi. Jelas ya? Musnad Ad-Darimi, beliau juga menamakan kitabnya Musnad Ad-Darimi. Kalau kita lihat isinya di dalam, bukan seperti Musnad Ahmad isinya, beda. Beliau mentertib hadisnya dengan bab fikih, dengan bab-bab fikih. Kitab At-Tahar dari pertama kitab Alamatun Nubuwah, kemudian masuk ke Kitabul Ilm, baru masuk ke Kitab At-Taharah dalam Sunan Darimi, dalam Musnad Ad-Darimi. Nah, Musnad Ad-Darimi maksudnya juga maknanya ini. Ya, ini semua hadis-hadis dalam Ad-Darimi itu muttasil dan marfu, bersambung dan marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini selesai pembahasan bait syair ini. Bahwa intinya di bait syair ini adalah hadis musnad adalah hadis yang apa? Muttasil marfu, sanadnya bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam Sahih Bukhari, dalam penamaan judul Sahih Bukhari, contoh penggunaan kalimat ini. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Musnad yang dimaksud di sini adalah ini nih, bahwa semua dalam Sahih Bukhari hadisnya muttasil dan marfu. Atau contoh lain pada Musnad Ad-Darimi. Musnad Ad-Darimi. Baik. Ini selesai pembahasan berkenaan bait syair. Sekarang kita tambahkan. Musnad di kalangan ulama itu memiliki 3 makna. Di kalangan muhaddisin, musnad memiliki 3 makna. Makna yang pertama ini sudah disebut. 1. Iya. Makna yang kedua, al-musnad. Makna yang kedua al-musnad kullu kitabin fihi marwiyatu as-sahabah ala hidatin. Al-musnad adalah kullu kitabin, semua kitab
fihi marwiyatus sahabah. Di dalamnya ada riwayat-riwayat sahabat ala hidah, secara berurut. Secara berurut. Kullu kitabin, enggak apa-apa kalau ditambahkan sini ya. Jama'a fihi atau jumi'a fihi, terserah mau dibaca maklum atau majhul, bisa jama'a atau jumi'a. Ya. Kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatus sahabati ala hidah. Musnad adalah semua kitab yang jumi'a fihi, dikumpulkan di dalamnya, di dalam kitab itu marwiyatus sahabat, semua riwayatnya apa? Semua riwayatnya sahabat secara teratur. Secara teratur. 6. Jelas? Contohnya Musnad Imam Ahmad. Kalau kata Musnad Imam Ahmad, kata Musnad Imam Ahmad maksudnya musnad yang ini, bukan musnad yang ini. Musnad yang ini bukan musnad yang ini. Kalau kata Musnad Ahmad, maksudnya apa? Musnad yang ini. Yakni dalam Musnad Imam Ahmad dikumpulkan di dalamnya riwayat-riwayat sahabat secara teratur. Secara berurut, sahabat per sahabat. 6. Ini makna yang kedua dari kata al-musnad. Contoh lain, Musnad Abi Dawud At-Tayalisi. Ya, Musnad Abi Dawud At-Tayalisi. Musnad Abi Ya'la Al-Musili. Abi Ya'la Al-Musili. Dan banyak musnad yang lain, Musnad Al-Humaidi. Musnad Al-Humaidi. 6. Banyak musnad-musnad. Nah, musnad-musnad itu maknanya yang ini, bukan yang ini. Ya. Jadi maksudnya kita tahu ini supaya kalau dapatkan kata musnad di sebuah buku penyebutan musnad, kita harus tentukan musnad di sini mana yang mana supaya jangan salah menerjemahkan, salah memahami maknanya. Jelas? Nah, jadi musnad bisa bermakna jenis hadis, musnad bisa bermakna judul buku, jenis buku. Jenis buku. Paham sampai sini? Perhatikan ini tadi. Ini musnad, ini apa ini? Nama untuk apa ini? Nama untuk apa ini? Nama untuk jenis hadis. Ada namanya hadis yang namanya musnad, yaitu kalau dia bersambung dan marfu. Kalau musnad ini nama apa ini? Nama jenis buku, bukan jenis hadis, beda. Nama jenis buku. Jadi ada buku hadis di kalangan ulama dikenal dengan istilah musnad, al-musnad. Nanti kita akan lebih jelaskan lebih jauh nanti. Yang ketiga, makna yang ketiga dari al-musnad, al-musnad dia bisa bermakna al-isnad, masdar mimi. Masdar mim dari kata al-isnad. Jadi musnad juga bisa bermakna sanad yang ma'ruf, sanad jembatan menuju ke mana? Silsilatur rawa al-musilatu ilal matan. Nah, mata rantai perawi yang sampai kepada matan. Jadi di antara makna musnad bermakna isnad, sanad. Cuma dia masdar mimi. Masdar mim. Bagaimana caranya yang bikin masdar mimi? San? Bagaimana caranya membentuk masdar mim? Masih ingat? Antum sudah belajar? Edin? Belum? Swan, masih ingat Swan? Masdar mimi. Apa fi'il madinya isnad? Fi'il madinya apa? Fi'il madinya? Sanad? Asnada. Fi'il madinya asnada. Asnada. Baik, wazan apa ini? Af'ala. Baik. Caranya, kata para ulama, caranya membuat masdar mimi
adalah dirubah jadi mudhari. Apa mudhari'nya? Yusnidu. Dari mudhari dirubah jadi sighah majhul menjadi yusnadu. Setelah itu gampang, ya-nya tinggal dirubah jadi mim. Musnadu. Itu masdar mim, masdar mimi. Jelas? Untuk membuat masdar mim namanya. Masdar mimi. Masdar yang diawali oleh mim. Jadi kalau dapat fi'il madinya rubah jadi mudhari, mudhari ma'lum dirubah jadi majhul, baru ya-nya diganti dengan mim. Selesai. Musnad. Nih, musnad. Jadi musnad bermakna isnad. Karena kalau masdar aslinya asnada yusnidu, masdar aslinya apa? Isnadan. Maka ini sama sama-sama masdar. Kalau ini masdar asli, ini masdar mimi namanya. Ya. Jadi musnad adalah isnad. Maknanya sama. Ini makna yang ketiga. Jadi bisa jadi didapatkan dalam buku-buku kalimat musnad, dan yang dimaksud oleh penulis adalah sanad. Afwan, ditemukan dalamnya kata musnad, tapi yang diinginkan adalah apa? Sanad. Nah, maka ini tiga harus diketahui tiga-tiganya nih. Supaya kalau dapat kata musnad dalam buku, antum tahu ini musnad di sini maknanya apa? Apakah nama jenis hadis, ataukah nama jenis kitab, ataukah sanad? Jelas sampai sini? Sanad. 6. Sudah. Nah, kita kembali. Sekarang kalau musnad jelas ya. Sudah jelas kan? Muttasil marfu. Sanad bersambung dan marfu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau musnad bermakna sanad jelas juga ya. Berarti maknanya musnad apa? Ya sama, silsilatur ruwa al-musilatu ilal matan, karena musnad sanad. Sekarang kita mau bahas yang ini nih. Musnad makna yang kedua. Apa makna musnad yang kedua? Kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatus sahabati ala hidah. Semua kitab yang dikumpulkan dalamnya riwayat-riwayat sahabat secara berurut. Iya. Nama apa ini? Nama jenis kitab. Ini saya hapus ya, ini pembahasan sorof soalnya. Sekedar ini saja. Sorofnya sudah apa di sini belajar? Hah? Sorof apa belajarnya di sini? Selesai. Amsilah. Selesai ya? Baik, terus. 6. Sekarang musnad. Buku hadis itu, buku hadis dalam Islam, ya, dalam literatur Islam ada beberapa jenis. Ada namanya kitabul jami. Ada namanya kitab al-jami. Ada namanya as-sunan. Ada namanya al-musnad. Ada namanya kitab al-mu'jam. Ada namanya kitab apa lagi? Masalan as-sahih belum masuk, afwan. As-sahih. Ya, seharusnya di awal ya, labas. Kitab as-sahih. Kemudian ada al-mustadrak. Macam-macam, ada beberapa jenis-jenis karya tulis di kalangan ulama itu, buku-buku hadis. Beda-beda namanya. Ada namanya al-juzu. Ada juga juz. Ini semua nama-nama jenis karya tulis dalam hadis. Jelas sampai sini? Nah, perhatian kita di sini. Ini, perhatian kita di sini. Jelas? Saya mau memperkenalkan 3 jenis ini saja dulu. Ini nantilah. Al-Jami dengan As-Sunan, perhatikan. Al-Jami dengan As-Sunan itu urutan hadisnya berdasarkan maudu, tema. Berdasarkan apa? Tema. Misalnya kitab Al-Iman, semua di dalamnya bab-babnya hadis-hadisnya tentang apa? Tentang iman semua. Kadang dari Abu Bakar, kadang dari Umar, kadang dari Ali, kadang dari Ibnu Mas'ud, kadang dari Aisyah, kadang pokoknya, tapi semua temanya apa? Iman. Setelah selesai kitabul iman, masuk kitabul ilm misalnya. Semua hadis-hadis tentang ilmu, semua bab-babnya tentang apa? Ilmu. Berarti hadis-hadisnya diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan maudu, temanya apa? Bukan berdasarkan apa? Sahabat, bukan. Per tema.
temanya kitabul ilm, ya dibawakan semua dalam hadisnya Abu Hurairah, Ibnu Umar, pokoknya yang tentang ilmu dimasukkan semua di situ. Jelas sampai sini? Nah, itu kalau al-jami' dengan as-sunan. Nah, sementara al-musnad, urut tartibnya dia, urutan hadisnya bukan berdasarkan tema, tapi berdasarkan apa? Sahabat. Dimulai musnad Abu Bakar, disebutkan semua hadisnya Abu Bakar semua, dalam sholat, dalam toharo, dalam nikah, dalam ini, dalam itu, pokoknya semua hadisnya Abu Bakar. Selesai, pindah musnad Umar, semua hadisnya Umar, apapun temanya terserah, yang jelas semua hadisnya apa? Umar. Setelah itu pindah ke musnad Utsman, semua hadisnya Utsman dikumpul. Paham tertibnya kan, perbedaannya kan? Kalau kitabul jami' dengan kitabus sunan, tertibnya berdasarkan tema. Di dalamnya sahabatnya macam-macam, ya. Yang penting temanya sama. Tapi kalau sunan ditartib berdasarkan nama sahabat. Abu Hurairah, semua hadisnya Abu Hurairah dalam dalam tema apapun, semua masuk di situ. Jelas? Makanya kalau kita, apa fungsinya mengetahui ini? Kalau kita mau mencari hadis, saya lupa apa bahasa Arabnya, tapi temanya tentang masalah makan, maka kalau mau cari di kitabul jami' atau sunan, jangan cari di musnad, karena tidak mungkin, kerepotan. Karena kan yang dibagi berdasarkan tema, yang jami' dengan as-sunan. Oh, masuk di jami', masuk di sunan, buka kitabul atimah misalnya, ada di situ hadisnya misalnya. Tapi kalau dia bilang saya lupa apa hadisnya, cuman seingat saya sahabatnya adalah Abdullah bin Mas'ud, maka masuknya di mana? Musnad, karena Ibnu Mas'ud disebutkan semua di situ. Paham sampai sini? Yang penting saya tahu terjemahan bahasa Indonesianya, lupa bahasa Arabnya, cuman sahabatnya Ibnu Mas'ud. Caranya di sunat musnad, karena ditartib per sahabat. Paham bedanya nih? Ini maksudnya. Jadi musnad adalah semua kitab yang mengumpulkan di dalamnya riwayat-riwayat sahabat secara teratur, yakni urutannya per apa? Per sahabat, bukan per tema. Jelas? Per sahabat, bukan per tema. Kalau al-jami' dengan al-musnad itu per tema. Contoh kitabul jami' nih, al-jami' as-sahih, Sahih Bukhari itu jenisnya al-jami'. Apalagi al-jami' at-Tirmidzi, bukan Sunan Tirmidzi, Jami' at-Tirmidzi, itu jenisnya jami', Sunan Tirmidzi itu. Ya, kitabus sunan ya, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Kita sampai sini, dan beberapa kitab sunan-sunan yang lain. Jadi jami' dengan sunan persamaannya apa? Diurutkan berdasarkan tema, maudhu. Kalau musnad diurutkan berdasarkan sahabat. Terus apa perbedaannya jami' dengan sunan? Perbedaannya jami' lebih lengkap temanya. Itu saja. Jami' lebih lengkap temanya. Kalau sunan sebatas pembahasan fikih dah. Fikih ibadah, muamalah, rumah tangga, jinayat. Seputar itu. Hanya pembahasan apa? Pembahasan fikih, hadis-hadisnya fikih. Ya. Tapi kalau jami' ada kitabul imannya. Tidak ada kitabul iman di kitabus sunan, tidak ada. Dalam Sunan Abi Daud tidak ada kitabul iman, karena dia kitabus sunan. Kalau di kitabul jami' lengkap, ada kitabul iman, ada kitabul ilmi, kitabul adab, kitabul zuhud war raqaiq, kitab ini, kitab itu, macam-macam. Lebih lengkap. Tapi intinya urutannya sama. Jami' dengan sunan itu per tema, cuman bedanya kalau jami' temanya lebih lengkap. Kitab-kitabnya lebih lengkap di dalamnya. Taib. Intinya adalah di sini yang kita ingin jelaskan, musnad. Jadi musnad adalah nama untuk kitab, nama jenis kitab yang di dalamnya hadis-hadisnya diurutkan per sahabat. Contohnya musnad apa? Contohnya musnad Ahmad, musnad At-Tayalisi, musnad Abi Ya'la Al-Musili, musnad Al-Humaidi. Ini contoh-contoh musnad yang urutan di dalamnya per sahabat urutannya. Jelas ya? Iya, Al-Humaidi. Jadi bedakan dengan ini. Kata musnad dalam Sahih Bukhari itu bukan jenis nama kitab. Ini jenis apa? Jenis hadis. Yani jenis hadis di dalam Sahih Bukhari semuanya musnad. Ini dia nih. Jadi jangan ada yang bertanya, katanya musnad itu nama jenis kitab, tapi kok ada dalam sini?
sementara Sahih Bukhari masuk di Jami'. Saya katakan ini kata musnad di sini bukan menunjukkan nama jenis kitab Sahih Bukhari-nya, bukan, tapi menunjukkan apa? Jenis hadis yang di dalam Sahih Bukhari semuanya musnad, jenis hadisnya. Kan ini kan musnad apa tadi? Nama jenis hadis. Ini nama jenis kitab. Ini sanad. Gitu. Jelas? Nah, kalau Musnad Ahmad itu urutannya dalam Musnad Ahmad dimulai dengan Khalifah al-Arba'ah. Dalam Musnad Ahmad, kalau antum buka di Musnad Ahmad, yang paling pertama Musnad Abu Bakar Siddiq. Disebutkan semua hadisnya Abu Bakar Siddiq. Ya, yang didapatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Selesai pindah ke Musnad Umar. Disebutkan semua hadis-hadisnya Umar radhiyallahu anhu. Setelah itu pindah ke Musnad Utsman, Musnad Ali. Setelah selesai 4, beliau genapkan dengan 6 orang yang dari 10 orang yang dijamin masuk surga, ditambahkan Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan seterusnya dari sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, totalnya 10 orang. Sa'id bin Zaid, ya. 6 Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya. Nah, itu tertibnya di Imam Ahmad rahimahullah. Yang jelas intinya semua tertibnya dengan sahabat. Udah ya? Jadi pahami ini intinya sekarang pelajaran kita adalah ini. Ini ragam kata musnad dalam ilmu hadis. Jadi di kalangan ulama ahli hadis, kata musnad memiliki 3 arti. Kadang dia bisa bermakna jenis hadis, kadang bisa bermakna jenis kitab hadis, dan bisa juga musnad bermakna al-isnad atau as-sanad. Taib, wallahu alam bisawab. Nah, ada soal sampai sini? Bait setelahnya apa? Fadal, tolong dibaca tadi. Lihat dulu. Fadal. Iya ya. Itu sudah kita bahas itu, bait berikutnya. Sudah kita bahas. Iya. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Berarti definisi apa itu yang dibahas? Definisi hadis muttasil. Ini yang mau dibahas, muttasil. Apa itu muttasil? Yang mana setiap perawi meriwayatkan dari rawi di atasnya dengan salah satu apa? Ya, salah satu cara dari kaifiyat apa? Tahammul yang syah. Bait setelahnya itu berbicara mengenai definisi hadis al-muttasil. Jadi hadis yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh. Tidak apa-apa ya kita bahas ya, dikit aja, karena sudah dibahas sebenarnya. Ya, biar kita ambil 2 bait malam ini. Selesai musnad ya, saya anggap selesai musnad. Baik. Bait yang keberapa ini? Afwan. Berapa? 9? Hah? 9. Bait ke-9. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Taib. Ini jenis hadis yang keberapa sekarang? Ke-7, yaitu hadis muttasil. Ini seharusnya penulis bahas ini dulu baru bahas musnad. Ya. Kan musnad adalah al-muttasil al-marfu. Ternyata muttasilnya belum dijelaskan. Di bait setelahnya dijelaskan muttasil. Selayaknya kan muttasil dulu dibahas, baru bahas apa? Musnad. Karena kalau muttasil sudah tahu, ya gampang tahu musnad apa. Ya. Taib. Perhatikan, wa ma bisam'i kulli rawin yattasil. Hadis di mana setiap perawi, kulli rawin, bisam'i mendengarkan dari gurunya, yattasil bersambung, yakni bersambung sanadnya dengan cara apa? Mendengar. Afwan. Wa ma bisam'i kulli rawin, setiap perawi mendengar dari gurunya. Kemudian yattasil isnaduhu lil Mustafa, sanadnya bersambung kepada al-Mustafa, maka namanya apa? Al-muttasil. Namanya apa? Al-muttasil. Taib. Nanti kita jelaskan, ini bait dikritik kepada Al-Baiquni rahimahullah.
Ya, apa yang beliau sebutkan di sini kurang tepat. Intinya adalah kita mau jelaskan langsung saja bahwa al-muttasil definisinya apa? Ayyaruya. Apa kemarin? Siapa yang hafal? Ayyaruya kullu rawin amman fawqahu bi ihda turqit tahammuli as-sahihah. Definisinya al-ittisal. Ittisalus sanad ya kan? Ittisal apa definisinya? Ini emang dihapus ini aja. Nanti kita sebutkan apa kritikannya di sini. Definisi ittisalus sanad. Kalau ittisalus sanad berarti hadisnya namanya apa? Muttasil. Ayyarwiya kullu rawin amman fawqahu bi ihda turuqit tahammul as-sahihah. Definisi ittisalus sanad adalah ayyarwiya kullu rawin, setiap perawi meriwayatkan, amman fauqahu, dari rawi di atasnya, biihda, dengan salah satu, turuk, cara-cara tahammul, periwayatan as-sahihah, cara periwayatan yang sahih. Dan kita sudah sebutkan cara periwayatan yang sahih ada berapa secara global? Secara global 3. Pertama as-sama, yang kedua al-ard, dan yang ketiga al-ijazah. Ini global ya, nanti dibahas bentuk-bentuknya detailnya. Tapi secara umum 3 ini. As-sama, al-ard, sama al-ijazah. Kalau as-sama, siapa yang membaca? Guru yang membaca, murid mendengar. Kalau al-ard, murid yang membaca, guru mendengar. Kalau ijazah, tidak ada yang membaca, tidak ada yang mendengar, tapi si guru memberikan izin periwayatan. Ini definisi ittisalus sanad. Ayyarwiya kullu rawin amman fawqahu bi ihda turuqit tahammulis sahihah. Turuqut tahammul sahih ada 3, as-sama, al-ard, sama al-ijazah. Ya. Nah sekarang kalau sudah paham ini, sekarang perhatikan ucapannya penulis. Apa definisinya muttasil? Muttasil adalah wama bisam'i rawi, wama bisam'i kulli rawin. 1. Yang kedua, yattasil isnaduhu lil Mustafa. 2. Syarat yang pertama, muttasil harus bisam'i kulli rawin, setiap rawi mendengar. Taib, apakah ini benar? Benar? Tepat? Benar, iya, tapi tepat tidak. Kenapa? Karena beliau membatasi muttasil hanya pada sama. Wa illa ada yang namanya ijazah. Ini juga muttasil, padahal tidak ada sama. Ada sama sini? Ya. Tapi ya tidak apa-apa, kita berikan uzur tentunya karena ini pendahuluan, ini kitab dasar, tidak mungkin beliau membahas masalah ijazah di situ, karena ijazah memang belakangan dibahas. Maka maksudnya adalah secara umum, iya sama. Oke lah, kita masih bisa terima ya. Walaupun kita katakan ittisal tidak terbatas pada sama, cuma beliau menyebutkan bentuk yang paling umum terjadi, yaitu apa? Memang sama. Memang apa? Sama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua,
yattasil isnaduhu lil Mustafa, sanadnya bersambung sampai Mustafa. Apa namanya itu? Hah? Hadis yang sanadnya bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Hadis apa? Hah? Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu. Nah, ini iskalnya di sini. Ketika beliau memberikan definisi al-muttasil, perhatikan. Beliau mempersyaratkan apa? Ittisalus sanad dan marfu. Itu sama definisinya apa? Sama seperti al-musnad. Ya atau tidak? Sama seperti musnad. Karena musnad tadi wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Di sini wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa juga. Fal muttasil. Kalau begitu, al-muttasil definisinya sama seperti apa? Al-musnad. Nah, ini bahan kritikan kepada beliau rahimahullah taala di sini. Memang beliau mengikuti pendapat sebagian ulama, kalau nggak salah Al-Hakim yang beliau ikuti pendapatnya, tapi ini kurang tepat. Yang benarnya al-muttasil itu hanya apa? Hanya ittisalus sanad saja. Enggak dipersyaratkan marfu, enggak. Mau sampai sahabat boleh, mau sampai tabi'in boleh, intinya muttasil, sanadnya bersambung. Itu saja. Itu yang benarnya. Jelas? Jadi pendapat Al-Baiquni rahimahullah, al-muttasil muradif, sinonim dengan al-musnad, sama saja. Pendapatnya beliau. Tapi kita katakan yang benarnya, pendapat jumhur mengatakan bahwa muttasil beda dengan musnad. Muttasil itu yang penting bersambung sanadnya. Mau di ujungnya Nabi, di ujungnya sahabat, di ujungnya tabi'in, terserah, nggak dipandang itu. Intinya muttasil adalah apa? Sanadnya bersambung. Nah, kalau bersambung dan marfu, baru namanya musnad. Paham? Sudah kita jelaskan kan? Cukup dulu. Jadi intinya bahwa kalimat beliau rahimahullah wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil, kita katakan di sini makna bait syair ini adalah bahwa al-muttasil muradif dengan al-musnad, sinonim dengan al-musnad, sama. Itu menurut pendapat Al-Baiquni rahimahullah, mengikuti pendapat sejumlah ulama sebelumnya. Namun yang benarnya bahwa al-muttasil beda dengan al-musnad. Kalau musnad dipersyaratkan dua, ittisalus sanad dan marfu. Tapi kalau muttasil cuma satu, yang penting ittisal. Mau di ujungnya Nabi atau bukan, itu tidak ada urusan. Intinya sanadnya apa? Bersambung saja, terserah di atasnya siapa. Kalau begitu yang mana lebih umum, muttasil atau al-musnad? Ya, muttasil lebih umum karena pokoknya bersambung. Mau di ujungnya Nabi atau bukan, terserah, yang penting bersambung. Musnad lebih sempit karena apa? Selain sanad bersambung, dipersyaratkan di ujungnya harus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Nah, Allahu a'lam bishawab. Cukup dulu, saya kira. Ada soal? Baik, naktafi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.